Perkenalkan, nama saya Ayusanti Dwi Pani Suryawan, nomor absen 1 dari kelas 10 MIPA 7. Pada pertemuan hari ini, saya akan mempresentasikan materi geometri bidang datar. Adapun pokok-pokok materi yang akan saya sampaikan, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang, dan aksioma garis dan bidang, dan kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan noktah dan biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Seperti pada gambar, titik A dinotasikan dengan huruf A kapital dan titik B dinotasikan dengan huruf B kapital. Garis. Suatu garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran saja, yaitu ukuran panjang. Suatu garis biasanya dilukiskan terbatas dan disebut juga dengan segmen garis atau ruas garis, dan dinotasikan dengan huruf kecil. Ruas garis itu sendiri dinotasikan dengan menyebut titik pangkal dan titik ujung garis tersebut. Sebagai contoh, garis G atau ruas garis AB. Garis G dinotasikan dengan huruf G kecil, dan ruas garis AB dinotasikan dengan menyebut titik pangkal garis itu atau titik A dan titik ujung garis tersebut atau titik B. Bidang. Bidang merupakan himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 2. Penotasian suatu bidang diwakili oleh alfa, beta, gamma, atau titik-titik sudut bidang itu. Bidang alfa terbentuk dari 4 garis. Sedangkan bidang ABCD terbentuk dari perpotongan antara 4 garis, yaitu garis A, garis B, garis C, dan garis D. Selanjutnya, aksioma garis dan bidang. Aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima langsung nilai kebenarannya tanpa perlu dibuktikan. Berikut ini beberapa aksioma tentang titik, garis, dan bidang. Aksioma pertama, melalui 2 buah titik sembarang yang tidak berimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Aksioma kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 titik persekutuan, maka garis luruhnya terletak pada bidang. Aksioma ketiga, melalui 3 buah titik sembarang, tidak segaris hanya dapat dibuat sebuah bidang. Aksioma keempat, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis tertentu, hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tertentu tersebut. Materi selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis jika titik itu dilalui pada garis tersebut. Dan titik di luar garis. Sebuah titik berada di luar garis jika titik tidak dilalui oleh garis. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Ada 2, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Sebuah titik terletak pada bidang jika titik dapat dilalui bidang. Pada gambar, titik A terletak pada bidang V. Sedangkan, sebuah titik berada di luar bidang
jika titik tidak dapat dilalui bidang. Pada gambar, titik A terletak di luar bidang V. Berikut ini merupakan contoh soal mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan titik-titik sudut kubus yang terletak pada garis EG, berada di luar garis EG, berada pada bidang A, B, C, D, berada di luar bidang A, C, H. Jawabannya, titik-titik yang terletak pada garis EG. Garis EG adalah titik E dan G itu sendiri. Titik-titik yang terletak di luar garis EG adalah titik kecuali titik EG, yaitu titik A, B, C, D, F, dan titik H. Titik-titik yang terletak pada bidang A, B, C, D adalah titik A, B, C, D itu sendiri. Dan titik-titik yang terletak di luar bidang A, C, H adalah titik B, D, E, F, dan G. Selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang dapat digunakan untuk lebih memahami materi yang tadi. Soal pertama, diketahui segitiga ABC. Tentukanlah kedudukan titik A pada segitiga ABC dan kedudukan titik P dengan ruas AB. Soal nomor 2, tentukan banyaknya titik sudut dan ruas garis yang mungkin dapat dibentuk dari titik-titik sudut bangun di bawah ini. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.